Wake the fuck up, samurai. Salam chipset. Belakangan ini, kita banyak melihat kasus hukum yang terjadi di Indonesia. Kasus tersebut menyangkut dengan tokoh-tokoh terkenal, salah satunya adalah kasus Ferdy Sambo. Kasus ini sangat viral karena Ferdy Sambo sendiri adalah seorang polisi jenderal bintang 2. Kasus pembunuhan yang dilakukan bersama para ajudannya, dengan skenario yang sudah direncanakannya, Brigadir J harus gugur dalam skenarionya. Terkait dengan kasus ini, Ferdy Sambo harus menerima hukuman. Namun kira-kira hukuman apa yang akan diterimanya? Sebelum kita membahas hukuman yang akan diterima Ferdy Sambo, mari kita cari tahu, apa itu hukum, dan mengapa hukum diperlukan. Hukum. Seperti yang kita tahu, negara kita adalah negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum, tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945. Secara leksikal, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga meliputi aturan berupa undang-undang serta peraturan terkait, kaidah dalam masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Kita pasti sangat familiar dengan kata hukum pidana dan hukum perdata, namun, apa itu hukum pidana dan hukum perdata? Secara garis besar, hukum pidana merupakan hukum bagi orang-orang yang melakukan kriminalitas, sedangkan hukum perdata berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan bisnis dan keuangan. Jadi, kalian sekarang pasti sudah tahu, kasus dari Ferdy Sambo masuk ke dalam ranah hukum yang mana ya guys? Kita akan membahas hukum pidana dan hukum perdata secara lebih lengkap di video selanjutnya. Mengapa hukum diperlukan? Bisakah kalian bayangkan, jika di dunia ini tidak terdapat hukum yang mengikat segala perbuatan tindakan kalian? Mungkin kalian akan melihat banyak orang datang ke bank dan mengambil uang secara cuma-cuma tanpa pernah menabung. Atau mungkin saja, ketika kalian sedang menonton video ini, ada seseorang yang datang, lalu mengambil dan membawa lari ponsel kalian. Hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam masyarakat yang bersangkutan. Seperti yang kita tahu, tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Hukum juga bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Jadi, perbuatan yang melanggar hukum akan berakibat diambil tindakan hukum tertentu ya guys. Menurut Anda semua, apakah kasus dari Ferdy Sambo ini termasuk dalam ranah kasus hukum pidana? Atau kasus hukum perdata? Baik, jadi bagi kalian yang menjawab hukum pidana, selamat kalian benar. Karena dalam kasus Ferdy Sambo ini, termasuk dalam kasus kriminal pembunuhan, yang dilakukan secara berencana. Lalu kira-kira hukuman apa yang akan diterima oleh Ferdy Sambo CS? Jadi, ini adalah sedikit gambaran dari tentang hukuman yang akan diterima oleh Ferdy Sambo, sesuai dengan pasal yang ada dalam KUHP. Kasus Ferdy Sambo termasuk dalam kasus hukum pidana pembunuhan berencana, dan sesuai hukum yang berlaku, Ferdy Sambo akan dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Ancaman pidana maksimalnya adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Dan untuk obstruction of justice akan dijerat dengan UU ITE dan KUHP nanti, sesuai putusan hakim. Mungkin banyak di antara Anda yang bertanya-tanya, apakah hukuman dari Ferdy Sambo bisa ringan, atau bahkan lepas dari jeratan hukum? Untuk saat ini, semua keputusan hanya ada di hakim, namun di sini, Ferdy Sambo memiliki pengacaranya sendiri, yang dalam persidangan kita menyebutnya penasihat hukum.
yang akan sangat membantu kliennya dalam mencari keadilan. Jadi kita akan membahas apa itu pengacara, mengapa saat di persidangan bisa menjadi penasihat umum, dan apa tugas mereka dalam setiap kasus hukum, yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Jadi itulah sedikit pembahasan tentang hukum, yang penerapannya, kita hubungkan dengan kasus yang ada di lapangan langsung saat ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe,